kembali lagi bersama saya di channel Diners. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi ya tentang pertolongan pertama untuk orang yang tersedak, untuk ibu hamil atau orang dengan obesitas, untuk bayi, dan untuk diri sendiri. Nah, ini mungkin harus praktek ya teman-teman ya, tapi karena memang phantom atau patung atau orangnya tidak ada, jadi saya akan memberikan gambarnya saja. Nah, untuk memulainya teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke, terima kasih. Nah, kebetulan saya bekerja di sebuah rumah sakit ya, di bagian instalasi gawat darurat, dan biasanya orang-orang tersedak ini yang datang di IGD atau yang datang ke IGD RS atau rumah sakit itu dengan kondisi yang tidak sadar ya, karena memang proses tersedak tersebut sangatlah cepat, tergantung dari benda asing yang menyangkut di bagian mananya, apakah udah di atas, masih di atas, atau sudah di bawah ya. Nah, biasanya orang-orang yang tersedak itu pasti akan mencirikan tangannya pasti ada di leher, bahwa dia butuh pertolongan atau napasnya tidak napasnya tidak ada, bukan tidak ada, napasnya tuh terganggu atau menahan benda itu untuk tidak ke bawah ya, bendanya itu, benda asingnya itu ya. Nah, untuk itu langsung aja ya kita lihat ya, yaitu bagaimana sih kita harus menolong orang yang tersedak. Nah, ini saya gambarkan ya di sini nih ya. Di gambar ini ilustrasinya makanan yang padat. Makanan yang padat ini misalkan nasi atau kacang atau benda padat ya. Benda padat yang besar masuk ke dalam mulut ya. Masuk ke dalam mulut. Nah, harusnya kan ke saluran pencernaan. Tetapi karena ada beberapa hal ya, masuknya itu bukan ke pencernaan melainkan ke pernapasan. Jadilah sumbatan ya. Nah, ini sumbatan inilah dinamakan tersedak ya. Apakah benda cair ataupun benda padat ya. Ini gambar udah jelas banget nih ya. Tersedak itu harus prosesnya dari mulut ke saluran pernapasan, benda cair ataupun benda padat ya. Yang harusnya ke saluran pencernaan malahan ke saluran pernapasan. Itu tersedak ya. Tersedak terjadi ketika ada benda asing, makanan atau cairan yang menghambat saluran pernapasan atau aliran udara di tenggorokan. Untuk mencegah terjadinya akibat yang fatal, mari pahami pertolongan pertama untuk orang yang tersedak. Ciri-ciri orang tersedak adalah pertama, mencekik leher sendiri ya. Mencekik leher sendiri. Itu tandanya universal ya teman-teman ya. Apakah mencekik leher sendiri, ada juga yang memukul-mukul dadanya ya. Terus penderita tidak dapat berbicara atau bernapas dan atau batuk, itu sudah tersedak ya. Jadi dia penderita itu tidak bisa bicara, tidak bisa bernapas dan tidak bisa batuk. Itu berarti kemungkinan itu ada benda padat ya, benda asing ya di tenggorokannya ya, atau di saluran pernapasannya. Kasus tersedak umumnya menimpa bayi atau anak-anak karena suka memasukkan beragam benda ke dalam mulut. Sedangkan pada orang dewasa, kasus tersedak biasanya terjadi akibat menelan makanan atau minuman secara tergesa-gesa.
Jadi memang benar kebanyakan kasus di sini ya, di IGD rumah sakit itu banyakkan anak-anak atau balita atau bayi ya. Tapi tidak memungkiri juga untuk orang-orang dewasa itu biasanya tersedaknya karena memang dia makan atau minum tergesa-gesa ya, sehingga ya itu terjadi tersedak atau ada sumbatan. Nah, ini cara melakukan pertolongan pertama pada orang tersedak. Jika tidak parah, tersedak kemungkinan hanya membuat penderita merasa ada yang mengganjal di tenggorokan. Pada kondisi ini, Anda bisa meminta orang yang tersedak untuk batuk guna membersihkan sumbatan pada tenggorokan. Selain itu, Anda juga bisa meminta ia memuntahkan benda yang menyumbat saluran pernapasan. Nah, ini tidak perlu tindakan apa-apa ya. Hanya kita meminta pada orang yang tersedak itu untuk batuk atau memuntahkan. Biasanya ini masih bisa berbicara ya, masih tersedak ringan lah. Istilahnya tidak ada benda yang padat yang menutup semua saluran pernapasan ya. Ini masih bisa batuk ya. Jadi pertama itu suruh dulu batuk dulu ya. Nah, ini belum mencekik nih. Kalau mencekik itu berarti mencekik leher, itu berarti dia memang benar-benar tidak bisa sama sekali bernapas ya. Kalau hanya bisa batuk, kalau udah masih bisa batuk ya berarti masih bisa keluar sendiri ya, atau dimuntahkan sama orang tersebut ya. Itu pertolongan pertamanya. Nah, pertolongan selanjutnya. Nah, ini namun dalam kondisi yang lebih berat, tersedak dapat membuat penderitanya tidak mampu bicara maupun bernapas dan mengalami kondisi yang disebut asfiksia. Nah, jadi asfiksia itu kekurangan oksigen ya dalam tubuh, dalam paru-parunya ya, asfiksia. Jika tidak segera ditolong, kondisi ini dapat membuat orang tersebut kekurangan oksigen atau kehilangan kesadaran. Apabila makanan yang masuk berupa cairan, pneumonia aspirasi bisa terjadi. Pada kondisi ini bisa membahayakan pasien. Nah, di bawah ini ya, di gambar ini adalah pneumonia aspirasi atau ada cairan. Jadi nanti cairannya itu masuk ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan masuk ke alveolus ya. Ini ada cairan di alveolusnya ya. Jadi bisa karena makanan atau cair atau asam lambung atau air liur yang masuk ke dalam paru-paru. Ini sangat berbahaya juga kalau lama-kelamaan menumpuk airnya, cairannya, dan bisa kekurangan oksigen atau jadi pneumonia ya. Harus segera ada tindakan ya. Nah, kalau udah batuk ya, pertama kan batuk ya, Anda menyuruh orang tersebut batuk. Nah, kalau tidak bisa batuk juga ya, yang harus kita lakukan untuk menolong orang yang tersedak adalah memukul atau memberi pukulan di belakang punggung ya. Jadi punggungnya itu ditepuk. Nah, ini gambarnya ya. Jadi punggung di belakang ini ya ditepuk oleh kita ya, yang kita sebagai penolong ya. Cara ini bisa dilakukan dengan berdiri. Nah, jadi kita berdiri di belakangnya. Terus korban atau yang tersedak ini dicondongkan ke depan sedikit ya tubuhnya ya. Setelah itu berikan 5 pukulan. Nah, 5 pukulan dengan tumit ya, tumit tangan kita ya, tumit tangan kita 5 pukulan di kedua tulang belikatnya atau di antara kedua tulang belikat, di tengah-tengah berarti ya. Ulangi sampai benda asing yang menyumbat bisa keluar dari tenggorokan ya. Ulangi sampai benda asing yang menyumbat bisa keluar dari tenggorokan. Yang pertama adalah kita menyuruh atau ngomong ke orang yang tersedak itu batukan atau muntahkan. Yang kedua adalah beri tepukan atau pukulan di belakang punggung sebanyak 5 kali dan ulangi sampai benda asing yang menyumbat bisa keluar dari tenggorokan. Nah, ya, gitu yang kedua. Terus yang ketiga ya adalah namanya teknik abdominal thrust.
ya. Nah, teknik ini disebut juga Heimlich maneuver yang dilakukan dengan cara menekan area ulu hati secara kuat untuk mengeluarkan sumbatan benda asing pada jalan tenggorokan. Nah, kenapa disebut Heimlich maneuver? Karena penemunya itu Dr. Heimlich, ya. Nah, manuvernya memang kita sedang manuver gambarannya. Ini adalah orang yang sedang Heimlich maneuver, ya. Jadi tangannya dikepalkan di ulu hati, ya, di atasnya, ya, di atas pusar. Terus kita dorong, ya. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Bantu orang yang tersedak untuk berdiri. Jadi orang yang tersedak itu dibantu untuk berdiri, ya. Posisikan badan Anda di belakang orang tersebut. Posisikan kita di belakang orang tersebut, ya. Jika yang tersedak adalah anak-anak, berlututlah di belakangnya. Kalau anak-anak, kita harus memposisikan untuk berlutut. Letakkanlah salah satu kaki di depan kaki yang lain untuk menjaga keseimbangan. Jadi kaki kita letakkan, ya, kaki kita untuk menjaga keseimbangan di depannya, ya. Bungkukan tubuh orang yang tersedak depan seperti yang pertama itu, ya. Jadi dibungkukan orang yang tersedak ini depan. Pukul punggungnya dengan telapak tangan 5 kali yang tadi udah. Terus lingkarkan tangan. Nah, lingkarkan tangan di sekitar pinggang orang yang tersedak. Lingkarkan tangan kita, ya. Terus kepalkan salah satu tangan Anda dengan ibu jari. Nah, di sini. Kepalkan salah satu tangan Anda di ibu jari ke dalam. Letakkan tangan yang lainnya di atas. Ini di atas ini. Berarti yang di dalam tuh ada ibu jari, ya. Terus tekan kepalan tangan ke perut dan sentakan ke atas. Jadi di ke atas gitu, ya. Ini nanti ke atas nih. Kepala ini ke atas kan. Tekan ke atas, tekan tapi ke atas sebanyak 10 kali hingga benda yang menyumbat tenggorokan keluar dan ia dapat bernapas atau batuk. Nah, gimana kalau ada pertanyaan kan, gimana nanti kalau orang yang tersedak ini kita lakukan Heimlich maneuver atau abdominal thrust, ya. Gimana yang tidak keluar-keluar bendanya? Nah, kalau tidak keluar-keluar sampai dia otomatis kan tadi kan katanya bisa penurunan kesadaran, ya kan? Langsung kita RJP atau resusitasi jantung paru, ya. Bagi orang yang awam, ya, kita lakukan BHD, bantuan hidup dasar, ya, dengan memompa jantungnya, ya, memompa dada, ya. Nah, itu nanti kalau ada pertanyaan gimana caranya RJP, nah nanti saya akan berikan videonya atau praktekan, ya. Kalau yang teman-teman pengen tahu RJP itu seperti apa. Jadi kalau sudah RJP, nah nanti minta bantuan untuk tenaga medis atau ambulans segera ke tempat atau ke TKP, ya. Jadi kalau memang abdominal thrust atau Heimlich maneuver ini tidak bisa, langsung RJP biar tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Terus langsung hubungi tim medis atau ambulan, ya. Nah, gimana sih Heimlich maneuver untuk ibu hamil atau orang dengan obesitas? Sama saja, tapi lebih ke atas, ya. Prosedur Heimlich maneuver pada ibu hamil atau penderita obesitas hampir sama dengan orang biasa. Perbedaannya hanya pada posisi melingkarkan dan meletakkan kepala atau kepalan tangan Anda. Pada orang hamil atau obesitas, Anda harus melingkarkan dan meletakkan kepalan tangan sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar area tulang dada atau payudara. Nah, ini kan lagi hamil nih, ya. Jadi jangan di bawahnya. Biasanya kalau yang nggak hamil kan di sini nih, di atas pusar, ya. Kalau ini di dada atau di area dada tengah-tengahnya, ya. Gitu. Prosedurnya sama, ya. Tekan kepalanya ini, terus ke atas kan. Tekan atas, gitu, ya. Itu pada ibu hamil atau penderita obesitas. Nah, terus gimana sih pada untuk bayi? Nah, inilah, ya. Nah, ini nanti dijelaskan. Duduk dan topang bayi dengan lengan Anda, lalu
tengkurapkan tubuh pada salah satu paha. Nah, posisikan kepala bayi lebih rendah dari punggungnya. Ini lebih rendah ya. Jadi kepala lebih rendah daripada punggung ya. Nah, ini kalau di pengalaman saya banyak orang tua atau keluarga yang kasihan. Nah, kalau kita ngomongnya kasihan, ya pasti nggak bakalan selesai-selesai tersedapnya. Makanya inilah saya kasih tahu untuk orang tua atau untuk keluarga yang memang mengalami ada korban bayi yang tersedak, ya memang harus seperti ini prosedurnya, daripada kehilangan nyawa atau sampai dengan ya kalau memangnya hilang kesadaran dan hilang nyawa kan itu juga salah juga, ya kan? Jadi kita harus tahu caranya ya. Pukul punggungnya pelan-pelan. Untuk bayi itu pelan-pelan dengan telapak tangan sebanyak 5 kali. Jangan keras-keras ya, pelan-pelan. Jika benda asing yang menghambat jalan bayi tidak keluar, posisikan. Nah, kalau nggak keluar dengan cara ini, barulah dengan cara yang kedua. Ini ya. Posisikan bayi dalam keadaan terlentang seperti ini nih ya. Terlentang nih. Terlentang. Terus usahakan agar kepalanya lebih rendah. Ini dibalik saja ya. Dibalik. Kepalanya lebih rendah daripada tubuhnya ya. Posisi pertama tuh seperti ini ya. Posisi kedua ya seperti ini. Letakkan 2 jari di tengah tulang dadanya dan tekan dengan cepat sebanyak 5 kali. Nah, ini 2 jari. Seperti melakukan RJP pada bayi atau pada neonatus atau pada bayi pada anak ya. 2 jari ini. Jadi tekan-tekan sebanyak 5 kali dengan cepat ya. Ulangi pukulan di punggung dan tekan di dada hingga benda keluar dari tenggorokan dan bayi dapat bernapas atau batuk. Nah, itu. Saya ulangi, kalau ada pertanyaan gimana kalau nggak keluar, gimana kalau benda padatnya itu nggak keluar, nah sampai penurunan kesadaran, nah langsung kita lakukan RJP atau BHD atau resusitasi jantung paru. Nah selagi kita resusitasi paru, kita menghubungi ambulan pertolongan atau primedis, nah, ya gitu. Terus untuk bayi udah, untuk diri sendiri. Nah ini untuk diri sendiri teman-teman ya. Tak hanya dilakukan untuk orang lain, Heimlich maneuver juga bisa dilakukan saat diri sendiri tersedak. Jika Anda tersedak, lakukan Heimlich maneuver secara mandiri dengan beberapa langkah berikut ini. Sama aja ya, kepalkan tangan Anda dan letakkan sedikit di pusar. Nah ini ya, sedikit di pusar. Dorong kepalan tangan ke dalam perut dengan gerakan ke atas sebanyak 5 kali, sama aja ya. Atau hingga benda asing tersangkut keluar dari tenggorokan. Anda juga bisa menggunakan punggung kursi untuk menekan perut. Nah, ini contohnya ya. Jadi itu ya teman-teman ya, penanganan untuk tersedak pada diri sendiri, ibu hamil, orang dengan obesitas atau bayi ya, pada bayi juga. Nah kalau ada pertanyaan teman-teman bisa kirimkan komentar di bawah ya, nanti saya akan jawab insya Allah bareng-bareng. Kalau ada ilmu yang terbaru mungkin untuk kegawat daruratan tersedak bisa share juga ya. Terus terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.